Satu on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di cuaca yang rintik-rintik hujan di wilayah Rangkas Bitung. Kami hadir kembali di podcast Lebak Bicara mengawali edisi pertama di tahun 2025. Tentunya hadir akan memberikan beragam informasi menarik ya seputar Kabupaten Lebak, program pembangunan dan juga capaian kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Di kesempatan kali ini, di hari Rabu ini, ada satu pembahasan yang menarik yang mungkin di kalangan pegawai Pemda Lebak ini sudah menjadi isu yang bukan cuma hangat tapi panas mungkin Pak, gitu kan? Karena informasinya juga sudah menasional. Namun memang ada beberapa informasi yang mungkin perlu diperjelas oleh ahlinya langsung. Di edisi kali ini sudah ada Pak Iqbal dari BKPSDM Kabupaten Lebak. Kita akan coba membahas informasi seputar P3K paruh waktu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah. Meskipun cuaca lagi sering hujan, semoga tetap bisa sehat. Untuk ngopi-kopi kuku. Jadi sangat kearifan lokal Pak ya. Nah Pak, ini mungkin yang jadi pertanyaan banyak masyarakat seperti itu tentang P3K paruh waktu. Memang seperti apa sih Pak bedanya dengan P3K penuh waktu, paruh waktu? Apakah jam kerjanya atau seperti apa? Ini bisa dijelaskan dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Revan. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Revan tadi, sebetulnya yang ada itu di dasar hukumnya itu hanya P3K. Oh baik. Ya. Nah kemudian 13 Januari 2025 itu ada keputusan Menpan nomor 16 tahun 2025 itu yang menyatakan tentang ini yang ramai itu disebutnya sudah lama tetapi dasar hukumnya baru keluar 13 Januari 2025 tentang P3K paruh waktu. Jadi pada prinsipnya P3K paruh waktu itu pegawai ASN melalui perjanjian kerja yang digaji diangkat dan digaji berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Kalau secara umum kan seperti itu Pak. Lalu kemudian proses perekrutannya apakah sama atau beda dengan P3K yang penuh waktu? Seperti itu. Agak berbeda karena memang P3K paruh waktu itu implementasi dari pasal 66 ya, Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Di situ memang ada penataan non ASN. Jadi titik krusialnya adalah penataan non ASN. Ada kebijakan P3K paruh waktu itu sebetulnya dalam rangka penataan non ASN. Nah, perekrutannya itu ya agak berbeda karena mekanisme yang ditentunya adalah yang pertama adalah kita membuka atau merekrut P3K dulu. Atau bahasa di lapangan itu P3K penuh waktu lah. Nah, antara jumlah pelamar dengan jumlah formasi, apabila ada selisih, mereka yang tidak memiliki formasi itu bisa dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, apakah mungkin bisa dikatakan seperti ini sederhananya? Ketika pegawai ini mengikuti proses rekrutmen P3K dalam hal ini di lapangan penuh waktu seperti itu Pak, lalu kemudian bisa dikatakan sederhananya tidak lolos ya, atau bahasa itunya tidak mendapatkan formasi, itu bisa diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu secara otomatis atau bagaimana Pak? Betul, tetapi bukan secara otomatis. Jadi begini, di dalam Kemenpan 16 2025 itu memang tahapannya mereka yang bisa diusulkan untuk menjadi paruh waktu adalah mereka yang pertama melamar CPNS yang formasi 2024 tetapi tidak lulus, atau mereka yang melamar P3K yang menurut Pak Revan tadi penuh waktu tidak bagian formasi. Nah, mereka bisa diusulkan. Jadi syarat untuk bisa diusulkan menjadi paruh waktu adalah mereka yang pernah ikut seleksi, baik seleksi CPNS maupun seleksi P3K. Tapi pada dasarnya mereka adalah tenaga non ASN milik pemerintah kabupaten. Baik. Nah, terkait dengan hal ini juga Pak, perbedaannya dengan penuh waktu dengan P3K paruh waktu ini seperti apa? Mungkin banyak juga pertanyaan, ada isu-isu kerjanya cuma 4 jam, gajinya dihitung per jam katanya. Terus gimana nih Pak? Isu-isunya liar gitu ya. Baik Pak. Kalau penuh waktu dan paruh waktu, memang kalau penuh waktu kita nggak kerja, semuanya sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak. Kita sudah memperlakukan ini dari 2018
yang P3K. Waktu itu memang sampai sekarang nomenklaturnya P3K, baru sekarang disebutkan P3K penuh waktu karena untuk membedakan dengan yang penuh waktu, gitu kan. Gajinya salah satunya biasanya gaji nih, upah atau gajinya itu melalui mekanisme atau melalui standar yang sudah ditentukan secara nasional. Kemudian ada perjanjian kerja minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Untuk di Lebak kita mengambil kebijakan sesuai arahan pimpinan itu per 5 tahun kita perpanjang apabila memang kinerjanya baik. Nah kemudian hak-hak lainnya juga disesuaikan dengan hak sebagaimana diatur secara nasional. Nah berbeda dengan dalam konteks yang jam kerja tadi yang penuh waktu ya sama halnya dengan PNS. Kita sama-sama ASN, ada di situ ketentuan 8 jam per hari atau 35,5 jam per minggu gitu. Nah berbeda dengan yang paruh waktu, kalau menurut saya paruh waktu lebih kepada gaji upah. Jadi di Kemenpan itu memang tidak diatur kaitannya dengan jam kerja yang 4 jam itu. Jadi saya bisa menyatakan bahwa tidak ada kata-kata 4 jam. Tidak ada kata-kata jam. Jadi paruh waktu itu hanya istilah saja sebetulnya. Jadi dalam konteks kerja ya bekerja seperti biasanya mereka. Karena pada umumnya mereka yang diusulkan atau dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu adalah mereka tenaga non ASN. Hari ini dan kemarin kan mereka bekerjanya melakukan tupoksinya dengan gajinya sama, hanya bajunya yang berbeda. Kemarin mereka bajunya non ASN, sekarang bajunya ASN. Kan sama sebetulnya, kemarin juga mereka melakukan kontrak kerja di internal OPD-nya masing-masing. Kalau pemahaman saya sebetulnya tidak ada yang beda, hanya bedanya tadinya mereka non ASN menjadi ASN karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu tidak boleh lagi, Desember 2024 tidak boleh lagi ada non ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah di daerah maupun pusat. Baik Pak, kemudian juga ada pertanyaan mungkin dari teman-teman pegawai pemerintah Kabupaten Lebak. Lalu kemudian untuk pegawai-pegawai yang nantinya diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu ini, apakah hanya pegawai-pegawai yang tadi Pak Iqbal sempat menjelaskan mengikuti tes CPNS, kemudian juga mengikuti seleksi P3K? Apakah data-data teman-teman yang sudah masuk ke pendataan BKN di tahun 2022 kalau tidak salah juga bisa diusulkan September 2022. Pada prinsipnya sebetulnya data pangkalan database BKN itu yang menjadikan acuan. Ya, makanya mungkin juga rekan tahu kita buka tahap 1 dan tahap 2. Ya, tahap 1 itu diprioritaskan untuk mereka yang masuk dalam database BKN yang pendataan September 2022. Ya kan? Tahap 1 itu kita selesai. Sekarang kita sedang berproses tahap 2, lagi proses verifikasi. Nah, untuk tahap kedua itu adalah mengakomodir mereka yang masuk database tapi belum mendaftar minimal. Makanya beberapa waktu belakangan kita men-tracking, kita cek koordinasi dengan semua OPD untuk memastikan apakah mereka tenaga non ASN yang sudah ada di database BKN itu sudah melamar di tahap 1. Apabila mereka belum melamar di tahap 1, kita minta alasannya apa. Kalau alasannya karena lupa dan lain sebagainya, kita minta agar di tahap kedua ini untuk melamar di tahap kedua, agar nanti tidak ada lagi istilah database non ASN yang tidak diakomodir. Nah kemudian Pak, ada satu hal juga mungkin yang cukup sensitif lah seperti itu. Nah untuk pegawai-pegawai yang paruh waktu, yang kemudian bisa dikatakan status paruh waktu, apakah ada peluang untuk bisa menjadi P3K penuh waktu nantinya Pak ke depan atau seperti apa? Oh, ada. Di dalam Kemenpan itu memang sangat memungkinkan. Jadi paruh waktu itu menjadi penuh waktu. Tapi izin, saya informasikan dulu ya. Jadi mereka yang tidak lulus, mereka yang mendaftar di tahap 1 dan CPNS, dan di tahap 2 mereka yang tidak lulus, itu di dalam Kemenpan 16 itu seluruhnya harus diusulkan untuk menjadi paruh waktu. Nah, seluruhnya Pak ya? Seluruh yang tidak lulus, selama memenuhi syarat dan tidak mengundurkan diri atau pemberkasan. Apabila mereka tidak mengundurkan diri atau pemberkasan, mereka harus diusulkan. Kecuali dalam prosesnya mereka mengundurkan diri, itu maka dibatalkan proses usulan paruh waktunya. Nah, dalam konteks yang tadi
itu justru ke depan itu P3K pada waktu itu daftar waiting list, daftar tunggu untuk mengisi kekosongan P3K penuh waktu. Jadi P3K penuh waktu mungkin juga ada yang sudah batas usia pensiun, mungkin juga nanti kedepannya akan karena kinerjanya atau disipliner atau yang meninggal dunia, itu kekosongan jabatan P3K penuh waktu itu bisa diisi dari mereka yang penuh waktu dengan tata cara yang diusulkan. Kekosongan tadi diusulkan oleh PPK dengan member bupati, diusulkan untuk mengisi itu, kemudian diangkatlah jadi penuh waktu. Jadi dalam konteks tadi apakah peluang untuk penuh waktu memungkinkan, tergantung dari formasi penuh waktu yang tersedia. Jadi rekan-rekan yang saat ini mungkin ya termasuk ke dalam gelombang atau kelompok yang nantinya akan diusulkan di paruh waktu, jangan berkecil hati mungkin Pak ya. Jangan berkecil hati. Akan selalu ada peluang untuk kedepannya. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa P3K paruh waktu itu sebenarnya basicnya sama pegawai yang dipangkat juga seperti itu Pak. Apakah ada potensi pemutusan hubungan kontrak di pertengahan masa kontrak atau seperti apa Pak? Oh ada, sama halnya dengan kita PNS, sama halnya dengan P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ada. Yang pertama mereka mengundurkan diri, yang kedua mereka tidak melaksanakan kontrak kerja. Karena sebagaimana di Kepmen 16 2025 itu hukuman disiplinnya juga berlaku sama dengan hukuman disiplin yang berlaku dengan PNS atau dengan ASN lainnya. Ketika mereka tidak hadir, tingkat kehadiran tertentu, maka mereka bisa diputus kontrak. Dan itu harus tercantum di dalam kontrak kerjanya. Ada hak dan ada kewajiban dalam kontrak kerja. Ketika mereka tidak melaksanakan kewajiban, maka mereka bisa diputus kontraknya. Tentu sebagai budaya kita ya, saya sarankan untuk dipanggil terlebih dahulu, diberikan pembinaan sebelum sampai proses pemutusan hubungan. Ya, nah ini kan mungkin juga sekaligus menjawab ada isu-isu kalau jadi P3K katanya lebih santai aturannya, padahal mungkin secara aturan sama Pak ya dengan PNS ya, sama aturan disiplinan dan hal yang lain-lainnya seperti itu memang harus disamakan. Lalu kemudian Pak, ada juga ini karena cukup banyak juga nih pertanyaan yang masuk dari TikTok, Instagram kita juga ya, dan disiarkan langsung juga di Multatuli FM terkait dengan penggajian. Ada yang kemudian bertanya kalau jadi P3K paruh waktu, khawatir nanti penggajiannya mengikuti standar dan kemudian turun misalnya untuk beberapa orang yang statusnya tenaga ahli. Nah ini seperti apa Pak penjelasannya? Berbeda tenaga ahli dengan paruh waktu. Kalau paruh waktu pada prinsipnya adalah gaji yang mereka terima kondisi hari ini itu sama. Minimal kan yang pertama bahwa mereka keberlanjutan sebagai non ASN-nya dijamin. Karena nanti P3K paruh waktu pun akan mendapatkan NIM. Apakah nanti nomor induk atau nomor identitas belum tahu, nanti karena dalam perjalanannya juga akan ada turunan lain dari KPKN, tapi mereka akan jadi gini, pada prinsipnya hal-hal yang seperti itu kita masih menunggu aturan yang lebih rinci yang akan dikeluarkan oleh BKN. Tapi untuk gaji di dalam Kementan sudah jelas. Jadi gaji pada waktu tidak boleh kurang dari gaji yang mereka terima ketika mereka statusnya non ASN. Contoh, apabila saya tenaga non ASN sudah 5 tahun di BKPSDM, gaji 2,5 juta. Ketika saya diusulkan menjadi paruh waktu, maka gaji saya tidak boleh kurang dari 2,5 juta. Lebih disesuaikan dengan kondisi keuangan negara masing-masing. Nah ini sebenarnya menjadi salah satu kekhawatiran cukup banyak ya Pak. Informasi-informasi ini beredar di rekan-rekan tenaga honorer saat ini, karena ada yang bilang kalau jadi paruh waktu gajinya nanti turun mengikuti yang lain segala macam, dan bisa dipastikan juga akan diakomodir oleh keuangan di pemerintahan daerah seperti itu Pak ya. Nah ini juga ada yang bertanya terkait dengan apakah ketika sudah ada di data BKN kemudian juga ikut CPNS tapi ternyata tidak lolos, apakah bisa diusulkan? Bisa Pak ya? Bisa. Sebagaimana saya disampaikan tadi, jadi
Jadi peserta yang bisa diusulkan untuk menjadi P3K tepat waktu yang pertama adalah mereka yang tidak lulus CPNS tahun 2024 kemarin. Yang kedua mereka yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi tahap 1 P3K dan nanti tahap 2 P3K. Mereka yang tidak lulus itu bisa dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi P3K tepat waktu. Itu rincian-rincian lebih lanjut mengenai tadi kaitan dengan apakah 4 jam, kaitan dengan jam dan sebagainya, kita masih menunggu peraturan turunannya dari BKN. Makanya ketika 4 jam tadi kita belum bisa menjauh karena memang belum ada regulasi turunannya. Jadi mungkin hampir bisa dipastikan kalau ada isu-isu selain kayu jam kerja semacam itu liar Pak ya? Iya. Karena kan belum ada di kontrak kerja. Kemarin juga ada pembahasan dengan pimpinan kontrak kerjanya seperti apa. Saya bilang Pak, bukan KPK-nya. Apakah kontrak kerjanya oleh OPD masing-masing? Karena selama ini juga kan norma ASN kan oleh OPD masing-masing. Apakah harus melalui BKPSDM? Kita nunggu KPK-nya. Oke. Nah, kemudian Pak terkait dengan P3K paruh waktu ini juga, apakah untuk pengangkatannya seperti apa untuk kontraknya dan apakah berdampak pada usia teman-teman yang saat ini mungkin itu tadi tidak lulus CPNS dan kemungkinan akan diusulkan, apakah ada batas usia maksimal seperti itu? Ya, kalau itu sama dengan yang lain, sama dengan P3K paruh waktu. Jadi untuk mereka P3K paruh waktu dalam konteks itu tetap kalau selama ini berjalan mereka tetap yang masih di bawah usia pensiun, artinya 57 ke bawah tetap masih bisa diakomodir. Nah, kaitannya dengan nilai tadi kan P3K tidak ada ambang batas. Jadi mereka yang ikut seleksi berapapun nilainya tidak kebagian formasi itu ada Pak ya? Formasi itu kalau formasinya ada mereka dianggap paruh waktu bahasanya. Kalau memang tidak ada formasinya mereka yang bisa diusulkan untuk paruh waktu. Jadi nilai sudah tidak lagi menjadi referensi, yang penting mereka pernah ikut seleksi. Oke, berarti mungkin Pak bisa ditarik kesimpulan untuk menjadi paruh waktu ini tidak ada tes, hanya diusulkan. Tesnya kan sudah yang sebelum-sebelumnya Pak ya. Yang tahap 1 P3K, yang nanti ini P3K tahap 2 atau yang CPNS kemarin. Oke, siap. Kemudian juga yang jadi pertanyaan soal penempatan. Nah, penempatannya apakah nanti disebar atau mungkin di dinas yang sekarang itu, karena mungkin ada beberapa rekan-rekan di perangkat daerah yang tidak ada formasinya misalnya, atau seperti apa teknis untuk penempatannya Pak? Untuk penempatan memang secara umum hasil diskusi dengan pimpinan, tetapi kan kita juga bukan KPK-nya ya. Tetapi secara umum kita akan menempatkan sesuai dengan OPD-nya masing-masing. Jadi kita akan mengusulkan. Jadi tahapannya sesuai Kemenpan itu, tahapannya yang pertama adalah bupati mengusulkan dulu ke Menpan. Ya, nama jabatannya, itu tempatnya di mana, baru berapa jumlahnya. Misalkan ada 3.000 kita usulkan, kemudian dengan jabatan apa saja dan di mana saja, kemudian nanti disetujui oleh Menpan. Kalau itu sudah disetujui oleh Menpan, 7 hari setelah rekomendasi dari Menpan keluar, maka kita harus mengusulkan NIF-nya ke BKN. Jadi memang semuanya ini berdasarkan dengan usulan yang diajukan oleh Pemda ya Pak ya? Iya. Terkait dengan P3K paruh waktu ini. Nah, untuk hak-haknya sendiri Pak, seperti apa P3K paruh waktu? Berbeda kan dengan yang penuh waktu? Hampir sama. Kalau hak hampir sama kecuali yang kaitannya dengan penggajian. Oke. Karena memang masih belum ada. Iya. Jadi penggajian itu secara umum penggajian itu disesuaikan dengan gaji yang mereka terima pada saat ini. Karena disesuaikan dengan kondisi keuangan negara masing-masing. Sehingga Pak, kalau kaitannya dengan gaji tentu akan berbeda antara satu kabupaten, satu provinsi dengan kabupaten atau provinsi yang lain, berbeda dengan PNS atau P3K paruh waktu. Itu karena standar nasional. Kalau ini kita standar wilayah masing-masing. Karena masing-masing daerah kan PAD-nya beda. Kemudian kenapa paruh waktu ini belum kita mulai? Sampai ada pertanyaan itu, karena kan tahapannya belum selesai. Yang selesai Pak ya, tahap 2 belum selesai. Tahap 2 ini tanggal 20 Januari kemarin baru ditutup. Kita sudah sekarang sedang verifikasi, ada sekitar 2.100-an yang melamar. Dari 2.100 itu kita sedang verifikasi. Belum tentu yang 2.100 ini juga mereka memenuhi syarat untuk secara administrasi bisa mengikuti tes CAP P3K tahap kedua ini. Karena kan kita belum tahu apakah mereka betul sudah 2 tahun bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak atau memang mereka betul honornya di negeri.
karena yang honor di hanya yang boleh honor di negeri dengan masa kerja 2 tahun yang boleh mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi. Di luar itu tidak memenuhi syarat. Dia udah Pak, saya 5 tahun Pak, tapi saya di swasta. Nah, itu tidak bisa. Oke. Dan juga Pak, ada pertanyaan terkait dengan formasi. Nah, ini juga yang sudah bergabung di siaran langsung kita. Kalau tidak ada formasi sarjana atau S1 seperti itu, nanti kan mungkin akan disesuaikan dengan formasi yang ada misalnya. Nah, itu berarti si peserta ini atau si pegawai ini akan turun grade atau bagaimana Pak? Kalau yang penuh waktu untuk turun grade, karena disesuaikan dengan formasi yang ada. Nah, ini kan sebetulnya paruh waktu itu mereka yang tidak kebagian formasi. Nah, kita bukakan formasinya, makanya kenapa harus kita usulkan ke Menpan. Gitu. Jadi nanti kita usulkan, misalkan ada berapa tenaga non ASN yang tidak lulus di Kominfo, misalkan ada 5, S1 3, SMA 3, kita usulkan. Oke. Dengan nama dan kualifikasi ya, dengan kondisi existing. Jadi kita usulkan dengan kondisi existing dan itu juga langsung akan kedetek di database BKN karena memang mereka sudah daftar. Kalau mereka sudah daftar itu langsung itu kemungkinan besar itu yang disetujui. Tapi kalau kita mengusulkan mereka yang tidak ikut tes, tidak ikut seleksi, itu akan langsung terdetek. Ini tidak ikut seleksi, itu yang akan dibatalkan oleh memang tidak disetujui lah. Oke, jadi mungkin sederhananya adalah untuk ketiga paruh waktu ini berubah status kepegawaian mungkin Pak ya, yang tadinya teman-teman atau ASN atau tenaga honorer menjadi ASN dengan tenaga paruh waktu namanya, tapi secara hak atau mungkin juga formasi penempatan masih sama kemungkinan seperti itu dengan existing atau seperti apa? Kemungkinan besar akan sama. Kemungkinan besar akan sama, tetapi rinciannya kita nunggu juga PKBKN. Tapi secara konsep yang di PK yang di Kepmenpan 16 2025 ini memang di situ semua yang tidak lulus ada diusulkan. Jadi secara umumnya ada diusulkan, tetapi rinciannya dan lain-lain sebagainya kita nunggu teknis gitu. Tapi memang informasinya ada istilah jabatan tampungan terlebih dahulu. Mengenai jabatan tampungan terlebih dahulu nanti kita juga nanti nunggu dari PKBKN seperti apa. Tapi intinya paruh waktu itu hanya ada sekarang dalam rangka penataan non-ASN. Ada juga pertanyaan beberapa bagaimana ke depan. Bagaimana ke depannya? Tentu saya tidak bisa menjawab gitu. Karena kondisi paruh waktu itu hanya untuk mengakomodir mereka yang tidak lulus baik CPNS maupun P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Tapi mereka betul-betul memang sudah memenuhi syarat dalam konteks masuk database atau tidak masuk database, tetapi sudah bekerja 2 tahun di lingkungan pemerintah pusat. Oke. Nah, kemudian Pak, terkait dengan kontrak, mungkin masih banyak juga kekhawatiran di rekan-rekan yang lain ketika misalnya nanti ada pemutusan kontrak kerja seperti itu, apakah kita sebagai pegawai bisa melakukan banding seperti itu untuk supaya kalau di tahap proses seleksi kan ada masa sanggah atau seperti apa? Bagaimana itu Pak? Kalau sampai saat ini belum ada, dalam saat ini belum ada regulasi banding tidak banding. Tapi gini, apabila seseorang itu mau diperpanjang, itu tentu akan dilihat dari kinerjanya. Oke. Berdasarkan kinerja dan rekomendasi dari pimpinannya, maka itu kita akan proses untuk perpanjangannya. Tapi apabila kinerjanya tidak baik, maka tentu tidak akan kita perpanjang. Itu pun tentu kita akan coba komunikasikan dulu secara informal. Oke. Nah, ada juga Pak pertanyaan dari honorer K2 Pak yang tidak lulus dalam ikut seleksi tes yang kemarin seperti itu. Sedangkan kan memang untuk di tahun 2024 ini diperuntukkan untuk kategori K2. Apakah memang nanti akan diperlakukan sama diusulkan di paruh waktu juga atau bagaimana Pak? Semuanya Pak. Jadi mereka yang R2 itu K2 yang tidak lulus ya. Kan ada R2 mungkin juga Bapak Ibu tahu, ada R2, ada R3. R3 bukan merek mobil ya. R3 itu hanya istilah hanya simbol resmi. R2 itu untuk mereka yang THK2, R3 untuk mereka yang bukan THK2. Dua-duanya masuk database BKN. Nah, untuk mereka yang R2, berdasarkan data kami R2 atau THK2 yang tidak memiliki formasi atau tidak lulus itu ada sekitar 16 orang. Memang itu pasti akan kita usulkan untuk menjadi paruh waktu.
Jadi bukan hanya R2, R2, R3, semua yang ikut seleksi yang memenuhi syarat tidak lulus atau tidak memiliki informasi akan kita usulkan, kita pertimbangkan untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, bagi yang K2 merasa bahwa ini penghabisan, jadi memang ada, bukan hanya di kita, ini fenomena di beberapa kabupaten kota yang lain. Jadi dalam proses perjalanannya ternyata ada beberapa K2 yang saling mengisi formasi yang sama di tempat yang sama. Misalkan ada K2 di tempat yang lain, kita bukakan K2 di situ, ada K2 juga di tempat B. Nah, ternyata si K2 yang di tempat A itu kemudian melamar di tempat B, sehingga ada 2 K2 memperebutkan satu formasi di tempat yang B. Alhasil mau tidak mau maka ada satu yang tidak masuk. Walaupun betul prioritas itu apabila disandingkan dengan non K2. Apabila K2-nya ada 2 memperebutkan formasi 1, maka yang terbaik nilainya yang kita ambil. Nah, di sini di formasi A yang ditinggalkan itu diisi oleh non K2 karena kan ada gradasi prioritas. K2 apabila K2-nya tidak ada maka oleh R3 atau oleh non THK 2. Artinya dalam konteks yang apakah K2 akan diusulkan untuk jadi paruh waktu pasti. Berdasarkan ketentuan harus diusulkan baik R2 maupun R3 untuk diusulkan sebagai P3K paruh waktu. Oke. Kemudian Pak, ada pertanyaan dari RSUD Dr. Aji Darmo ini untuk tenaga honorer yang berada di RSUD, bagaimana yang tidak terdata di BKN Pak, nasibnya seperti apa Pak? Bukan hanya di RSUD, jadi gini, kenapa ada tahap kedua? Tahap kedua itu adalah untuk mengakomodir mereka yang tidak terdata di database BKN, tetapi mereka sudah bekerja di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Lebak sekurang-kurangnya 2 tahun. Masalahnya mereka melamar atau tidak Di tahap kedua itu ya. Sedikit saya perlu menyampaikan kenapa mereka waktu itu tidak kita masukkan dalam database BKN. Berdasarkan surat edaran Menpan pada waktu itu 2022 untuk BLUD, RSUD kan sudah BLUD, untuk Badan Layanan Umum Daerah, RSUD maupun beberapa puskesmas yang memang kategorinya sudah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, itu kan sudah kategori swasta. Itu tidak diperkenankan lagi untuk dimasukkan dalam database BKN. Nah, tapi dalam konteks yang tahap kedua itu mereka memungkinkan selama mereka diberikan rekomendasi oleh pimpinannya gitu. Karena rata-rata mereka yang bekerja di BLUD itu mereka sudah menggunakan pihak ketiga, ada yang outsourcing, misalkan tenaga kebersihan atau tenaga keamanan, ada yang sudah outsourcing oleh pihak ketiga gitu. Jadi itu tidak memungkinkan secara regulasi untuk kita masukkan dalam database. Berarti mungkin meskipun tidak terdata di data BKN, selama mungkin di tahap kedua itu mendaftar dan mungkin tapi sudah lewat ya memang. Kalau mendaftar dan memenuhi syarat, ya bisa masuk menjadi P3K paruh waktu seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menjawab juga untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin merasa dirinya tidak terdaftar di database BKN, tapi selama mengikuti proses seleksi tahap 1 atau tahap 2 ada potensi Pak ya, untuk bisa diusulkan seperti terutama tahap 2 kalau yang tidak ada data, kalau database BKN itu dikunci di tahap 1. Jadi yang tidak masuk database BKN itu tidak bisa mendata di tahap 1. Tapi untuk yang tahap kedua, yang masuk database dan tidak masuk database itu bisa masuk di tahap 2 dengan catatan sekurang-kurangnya 2 tahun bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Lebak. Negeri tadi ya. Oke. Nah, untuk call center Pak, nah ini ada yang bertanya juga nih, ada nggak call center untuk bertanya seputar perekrutan P3K ini Pak di BKPSDM? Ada info Pak? Kontak center mungkin belum, nanti kita coba akan setelah ini akan pimpinan untuk menyiapkan call center, tetapi selama ini memang bisa melalui web BKPSDM. Bisa melalui web BKPSDM Kabupaten Lebak. Ini juga ada kontak person yang di setiap pengumuman atau di web pun ada, itu bisa melalui kontak person yang ada di website BKPSDM Kabupaten Lebak. Oke. Jadi rekan-rekan bisa langsung bertanya di websitenya BKPSDM atau lewat Instagram, media sosial bisa Pak ya? Iya. BKPSDM kita juga ada Instagram, ada Facebook dan ada website. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, terkait dengan proses P3K paruh waktu ini,
kalau dari BKPS dan Kabupaten Lebak kan memang masih proses yang tahap 2 nih Pak. Direncanakan atau diestimasikan kapan akan mulai berproses Pak? Untuk tahap 2 yang di paruh waktu Pak? Untuk paruh waktu yang pertama setelah selesai tahapan 2, seleksi tahapan 2. Seleksi tahapan 2 sekarang memasuki tahapan verifikasi peserta administrasi. Kemudian nanti seleksi CAT itu sekitar April. Sekitar April kita CAT, nanti hasilnya itu baru akan kita petakan. Ada berapa sih sebetulnya R2, R3 atau hasil dari seleksi tahap 2 yang tidak lulus atau tidak memiliki formasi P3K. Sehingga nanti mereka yang sudah kita petakan, kita juga nanti akan tahu dari OPD mana saja. Nah, berdasarkan hasil pemetaan itu nanti kita akan usulkan ke Kemenpan. Oke. Jadi ada kekhawatiran juga mungkin di rekan-rekan terkait dengan proses waktu seleksinya akankah terlewat di tahun 2026 misalnya gitu Pak, karena kan ramai juga di isu di nasional 2026 sudah tidak ada lagi anggaran untuk honorer, jadi akan dimaksimalkan, diusahakan selesai di 2025 nya mungkin Pak ya untuk pemetaan untuk paruh waktu itu sendiri. Nah terkait itu juga ada pertanyaan yang masuk di layanan siaran langsung kita cukup banyak dia. Terima kasih rekan-rekan sudah bertanya. Ini yang bertanya, jika yang sudah keterima P3K di kementerian tapi belum terima SK, apakah masih jadi honorer daerah? Oh oke. Jadi ada tenaga honorer daerah keterima P3K di pusat seperti itu Pak, belum terima SK, memang seperti apa pegawainya? Jadi gini Pak, beberapa waktu yang lalu memang Menpan juga berkirim surat. Jadi ada masa transisi. Jadi esensi dari surat itu karena ternyata penataan non ASN memang belum maksimal, sehingga diperintahkan ke daerah agar tetap menganggarkan gaji tenaga honorer. Jadi dalam konteks tadi itu sebetulnya masih sangat memungkinkan daerah menganggarkan untuk tenaga honorer sambil nanti penataan non ASN ini selesai. Kemudian Pak, banyak juga pertanyaan kalau yang sudah jadi P3K baik yang penuh waktu dan paruh waktu, ketika memang nanti pemerintah membuka seleksi untuk PNS, bisa ikut Pak atau bagaimana? Kita nunggu regulasi karena tiap tahun regulasinya berbeda. Saya ambil contoh untuk tahun 2024 itu memungkinkan. Tahun 2024 itu di dalam regulasinya itu P3K yang sudah diangkat bukan penuh waktu lagi, P3K ya, karena dulu tidak ada istilah penuh waktu dengan penuh waktu. Di 2024 itu ada regulasinya di dalam Kemenpan-nya, P3K boleh mendaftar menjadi CPNS, tapi ada catatan, mendapatkan izin dari bupati. Izin dari bupati Pak ya? Ini regulasi 2024. Seperti itu. Pertanyaan Bapak tadi yang kaitannya 2025-2026 kita tunggu regulasinya. Tapi sebagai referensi itu memungkinkan karena 2024 terjadi. Ada sekitar 38 tenaga medis di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak yang daftar menjadi CPNS. Saya hasilnya belum tahu apakah mereka ada yang lulus atau tidak. Tapi regulasi itu memungkinkan. Oke, tapi memang untuk yang tahun 2025 ini masih menunggu regulasi. Gitu. Jadi untuk rekan-rekan tetap sabar, tetap menunggu regulasi karena kita kalau tanpa regulasi ada salah juga Pak ya. Ada beberapa aturan-aturan yang memang saat ini masih belum dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu terkait dengan P3K paruh waktu ini. Semoga juga beberapa pembahasan tadi kita juga yang sudah sempat kita laksanakan bisa memberikan pencerahan juga untuk rekan-rekan yang lain Pak, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan P3K paruh waktu ini, jika ada pegawai yang tidak terdaftar di BKN, tidak mengikuti tahap 2, seperti apa nasib ke depannya Pak? Nah ini karena penataan non ASN sebetulnya untuk mereka yang ada batasan daftar minimal itu. Jadi ketika sudah ada, kemudian ternyata mereka masih menyisihkan tenaga honorer, itu sebetulnya kalau pemahaman saya mungkin harus dari sekarang ditegaskan kalau tidak boleh lagi. Ada. Ya, karena sekarang kan pembatasnya jelas. Nih P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ada nih. Jadi mereka yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten yang Lebak yang tidak memiliki NIP itu akan mudah terdeteksi. Oke. Dan kalau yang untuk di pihak ketiga kan itu apakah
misalnya hanya untuk tenaga apa ya, parkir, kemudian keamanan seperti itu, atau memang bisa tenaga teknis Pak untuk kedepannya? Bisa tenaga, justru sebetulnya itu sudah tidak ada lagi dengan adanya paruh waktu. Karena kan paruh waktu yang kita pahami sekarang itu semuanya baik yang tadi Bapak sampaikan itu sudah kita akomodir ke tenaga administrasi dan teknis lainnya, sehingga di tempat memang saya sudah tidak lagi pihak ketiga. Jadi semuanya kita akomodir menjadi tenaga paruh waktu dengan kondisi yang existing yang hari ini. Oke. Kemudian Pak, sambil menunggu prosesnya seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan tenaga honorer, rekan-rekan pegawai pemerintah Kabupaten Lebak sambil menunggu proses pengusulan untuk paruh waktu? Apakah ada langkah-langkah yang bisa disiapkan misalnya, atau apa, menyiapkan berkas kah atau apa seperti itu Pak sambil menunggu proses itu? Untuk yang paruh waktu, ya kalau untuk yang paruh waktu menunggu kebijakan teknis lainnya, menunggu kebijakan teknis dari turunan dari Kemenpan 16. Nanti terkadang akan mengeluarkan, ya mereka bekerja saja dulu dengan baik, sebagaimana mereka bekerja yang mereka lakukan hari ini dan kemarin. Oke, nah ini juga ada yang bertanya, dari sempat dibahas, mungkin bisa dijelaskan ulang untuk nasib tenaga honorer yang masa kerjanya belum 2 tahun, seperti apa Pak? Itu pertanyaan kita, bahkan pertanyaan pusat. Di dalam surat edaran Menpam yang tahun 2022 sebetulnya kan sudah jelas, daerah pusat tidak lagi diperkenankan untuk menerima tenaga honorer. Namun sudah ada arahannya seperti itu? Sudah, karena dari 2022 sudah mulai dibuka jalannya untuk penataan yang sekarang kita kenal dengan paruh waktu. Perjalanan panjang sampai ke paruh waktu itu juga dalam rangka melindungi teman-teman yang ada, agar juga mereka jelas tidak ada pemberhentian massal. Karena penatanan ASN ini pada prinsipnya 2. Yang pertama, tidak boleh ada pembengkakan anggaran. Yang kedua, tidak boleh ada pemberhentian massal. Nah, mereka yang baru saya juga nanti belum dapat arahan seperti apa, tetapi legalitasnya tidak diakui oleh pemerintah pusat. Dan itu nanti kita juga bingung. BKPSDM juga bingung, ternyata kok masih ada setelah 2022 sampai sekarang yang masih merekrut itu, apalagi belum 2 tahun. Oke. Terkait dengan perekrutan atau P3K paruh waktu ini Pak, ini sekali lagi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Semoga juga bisa terjawab rasa penasarannya, terjawab juga kegelisahannya seperti itu Pak ya, karena menjadi isu yang sangat panas seperti itu. Harapan dari pemerintah Kabupaten Lebak Pak terkait dengan adanya P3K paruh waktu ini seperti apa Pak? Sekaligus juga mungkin kesimpulan dari pembahasan kita Pak, karena sudah 1 jam Pak. Siap. Yang pertama tentu kami berharap BKPSDM pemerintah Kabupaten berharap dengan adanya paruh waktu itu ada kejelasan status dari tenaga non ASN, baik masuk pangkalan database maupun tidak masuk dalam pangkalan database, tapi sekurang-kurangnya sudah 2 tahun bekerja di lingkungan pendidikan Kabupaten Lebak. Sudah ada jaminan sekarang. Karena sudah ada jaminan itu, kami berharap ya mereka tetap bekerja dengan optimal. Sehingga kedepannya ujung-ujungnya kan pelayanan publik. Betul. Pemerintah itu kan petugas masyarakat. Jadi tentu harapan kami dengan adanya paruh waktu itu, yang pertama ada kejelasan, ada nasib keluarga di belakang tenaga non ASN. Gitu. Yang berikutnya adalah pelayanan publik tetap optimal. Siap. Pesan-pesan untuk pegawai-pegawai yang sedang menunggu proses pengusulan P3K paruh waktu Pak, seperti apa Pak? Yang pertama, hal-hal lain yang berkaitan dengan paruh waktu bisa ditanya langsung ke BKPSDM. Siap. Jangan ditanya ke pihak-pihak lain yang memang tidak punya kewenangan dan kompetensi untuk itu. Makanya ketika ada pertanyaan, Pak, apakah 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, saya juga bingung. Kemudian yang kedua, hal-hal lain bisa ditanyakan ke BKPSDM atau ke teman-teman yang memang menangani P3K paruh waktu. Jadi TikTok dan lain-lain yang memang belum jelas itu bisa diabaikan atau bisa langsung dipertanyakan ke kami. Apabila tidak tahu kontak personnya BKPSDM, bisa buka di web BKPSDM Kabupaten. Oke, nah ini
juga satu pesan dari kami Diskominfo, tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu benar. Atau bisa langsung ngopi bareng di BKPSDM. Boleh. Kita juga tiap kali menyiapkan aliwat. Boleh. Kita bisa bersilaturahmi, bisa datang ke kantor kami di Jalan Tatuli nomor 24. Siap. Depan Gedung Juang. Depan Gedung Juang ya. Cek kembali informasi seputar P3K per waktu, jangan sampai isu-isu yang beredar di media sosial, di masyarakat malah membuat kita semakin bingung. Sudah dipastikan oleh Pak Iqbal bahwa untuk mendapat informasi resminya bisa langsung menghubungi BKPSDM, baik dari website, dari medsos, atau mungkin datang langsung ketemu Pak Iqbal karena sudah ada nasi liwet. Kebetulan kita belum makan juga ya, satu tim ini, jadi mungkin bisa merapat ke sana lah nanti siang ya, sedangkan nasi liwet. Terima kasih waktunya Pak Iqbal. Luar biasa sekali pembahasannya. Semoga juga sekali lagi untuk rekan-rekan bisa menambah pengetahuan, bisa menambah informasi, bisa mengurangi kegelisahan. Jangan ragu, jangan sungkan untuk datang berkonsultasi. Kita bertemu lagi dalam kesempatan. Saya Mardika pamit dalam podcast Lebak Bicara. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah-salah pembahasan dan salah-salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Bertemu lagi di hari Rabu depan ya di podcast Lebak Bicara dengan beragam informasi dan pembahasan menarik seputar pemerintah Kabupaten Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.